Pada video ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil tugas kami dengan judul Teknologi Iradiasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pangan dan Gizi. Dalam video ini, ada beberapa poin yang kami ambil. Yang pertama, yaitu pengertian iradiasi. Yang kedua, prinsip iradiasi. Ketiga, jenis iradiasi. Dan yang terakhir, kami akan memaparkan jurnal terkait teknologi iradiasi pada produk pangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian iradiasi. Iradiasi adalah suatu teknik penggunaan energi radiasi untuk penyinaran bahan secara sengaja dan terarah. Iradiasi bahan pangan merupakan salah satu teknologi pengolahan pangan yang bertujuan untuk membunuh cemaran biologis berupa bakteri patogen, virus, jamur, dan serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut dan membahayakan konsumen dengan cara mengionisasikan bahan pangan tersebut dengan menggunakan sinar tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada prinsip iradiasi. Terdapat 3 prinsip proses radiasi dalam industri pangan yang diklarifikasikan berdasarkan dosis yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan. Yang pertama yaitu dosis rendah. Dosis rendah merupakan dosis iradiasi sampai dengan 1 kg. Dosis ini dapat digunakan untuk menghambat pertunasan, disinvestasi, dan menunda pematangan. Kedua itu ada dosis medium. Nah, dosis iradiasi 1 sampai 10 kg. Dosis ini dapat digunakan untuk memperpanjang masa simpan, eliminasi mikroba pembusuk, dan memperbaiki teknologi pangan. Yang ketiga, yang terakhir itu ada dosis tinggi. Dosis iradiasi di atas 10 kg. Dosis ini dapat digunakan untuk sterilisasi industri, dekontaminasi bahan pangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari iradiasi. Ada 3 jenis utama sumber radiasi yang digunakan. Yang pertama ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini bersumber dari isotop radioaktif seperti kobalt-60 atau cesium-137. Radiasi gamma menembus pangan secara mendalam dan cocok untuk radiasi produk dalam kemasan. Yang kedua ada sinar X. Nah, sinar ini diproduksi dari akselerator elektron yang menembakkan elektron ke target tertentu, menghasilkan sinar X yang mampu menembus pangan lebih dalam dibandingkan elektron. Nah, yang ketiga ada elektron berenergi tinggi atau yang disebut dengan beta rays. Nah, menggunakan akselerator elektron yang menembakkan elektron berkecepatan tinggi ke makanan. Elektron ini hanya dapat menembus hingga beberapa sentimeter saja. Nah, baik, saya akan menjelaskan paparan dari jurnal yang sudah kami pilih. Nah, hasil artikel jurnal tersebut menunjukkan bahwa iradiasi memiliki beberapa pengaruh positif terhadap mutu produk pangan siap saji. Nah, yang pertama itu dari aspek kimia. Iradiasi tidak menimbulkan kenaikan suhu pada bahan yang dilaluinya, sehingga perubahan unsur kimia yang terjadi akibat radiasi secara kuantitatif juga lebih sedikit. Nah, yang kedua itu aspek pengemasan. Bahan pengemas tersebut umumnya dibuat secara khusus dan bersifat tahan terhadap radiasi. Suhunya itu 79 Celcius, kedap udara serta tidak mudah terkelupas, sehingga mampu mempertahankan mutu makanan di dalamnya untuk jangka panjang pada suhu kamar 28 sampai 30. Kemudian yang ketiga adanya aspek gizi. Produk iradiasi pangan dari hasil penelitian pada dosis sedang 1 sampai 10 kGy dapat menurunkan beberapa unsur dari mikronutrisinya apabila udara dan suhu serta kondisi selama proses tidak diatur dengan baik. Yang keempat itu adanya aspek dosimetri. Produk iradiasi dimaksudkan untuk menetapkan tingkat kesegaran dosis, sehingga bahan pangan benar-benar menerima jumlah paparan dosis yang sama sesuai dengan tujuan dari iradiasi.